Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari dalam keadaan yang sempurna tanpa kurang suatu apapun. Salawat berangkaikan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Dosen Metode Studi Islam, Bapak Dr. H.M. Rojali MA. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya sendiri Akhiri Agustina dan rekan saya Sri Lestari. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sumber Ajaran Islam. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sumber ajaran Islam digolongkan dua macam, yaitu sumber ajaran Islam primer dan sumber ajaran Islam sekunder. Di sini saya akan menjelaskan sumber ajaran Islam primer. Sumber ajaran Islam primer terbagi menjadi dua, yaitu Al-Quran dan Hadis. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran secara etimologi berasal dari kata qoro'ah, yaqro'u qira'atan, yang artinya mengumpulkan dan menghimpun. Sedangkan secara terminologi, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada hati Rasulullah melalui Jibril dengan menggunakan bahasa Arab dan maknanya yang benar, agar ia menjadi hujjah bagi Rasul bahwa ia benar-benar Rasulullah, menjadi undang-undang bagi manusia, memberi petunjuk kepada mereka, dan menjadi sarana untuk melakukan pendekatan diri dan ibadah kepada Allah dengan membacanya. Ia terhimpun dalam mushaf, dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas, disampaikan kepada kita secara mutawatir. Adapun fungsi Al-Quran, yang pertama, petunjuk untuk manusia, yang kedua, keterangan-keterangan, yang ketiga, pemisah, yang keempat, rahmat dan hidayah bagi alam semesta, yang kelima, mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW, yang keenam, pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala, yang ketujuh, obat penyakit hati, dan yang kedelapan, penguat dan penutup adanya kitab-kitab suci sebelumnya. Yang kedua, Al-Hadis. Al-Hadis berkedudukan sebagai sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran. Selain didasarkan pada keterangan-keterangan ayat-ayat Al-Quran dan hadis, juga didasarkan kepada pendapat kesepakatan para sahabat, yakni seluruh sahabat sepakat untuk menetapkan tentang wajib mengikuti hadis, baik pada masa Rasulullah masih hidup maupun setelah beliau wafat. Fungsi hadis ada dua. Yang pertama, sebagai penjelas dari Al-Quran yang masih bersifat global, mengkhususkan yang masih bersifat umum, dan menjabarkan yang masih mutlak. Yang kedua, menentukan hukum tersendiri. Seperti Nabi menetapkan bahwa seorang muslim tidak boleh mewariskan kepada orang kafir, dan sebaliknya, orang kafir tidak boleh mewariskan kepada orang Islam. Baik, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Sri Lestari. Kepada Sri Lestari saya persilahkan. Saya Sri Lestari akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu sumber ajaran Islam sekunder. Yang pertama yaitu ijtihad. Ijtihad adalah suatu pendapat atau pertimbangan. Landasan ijtihad terdapat pada Al-Quran yang mengatakan suruhan untuk menggunakan akal, sebagaimana terdapat dalam Quran Surah Al-Imran ayat 190, yang artinya, sesungguhnya penciptaan langit dan bumi dan selisih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Macam-macam ijtihad. Yang pertama yaitu ijtihad pada masalah yang ada nasnya. Yang kedua yaitu ijtihad untuk mencapai suatu hukum syara. Yang ketiga yaitu ijtihad bi'ar-ra'yi. Kedudukan ijtihad. Yang pertama yaitu dilihat dari hasil ijtihad tidak mutlak dan bisa berubah. Yang kedua yaitu hasil ijtihad tidak berlaku umum. Yang ketiga yaitu proses ijtihad harus mempertimbangkan motivasi. Yang keempat yaitu hasil ijtihad tidak boleh berlaku pada persoalan ibadah madhalah. Metode ijtihad. Yang pertama, kias, yang artinya mengukur atau membandingkan sesuatu. Yang kedua yaitu ijma atau konsensus, artinya menghimpun atau mengumpulkan. Yang ketiga yaitu ikhtisan, artinya menjelaskan keputusan pribadi.
Yang keempat yaitu maslahat al-mursalat, yang artinya keputusan yang berdasar gunakan untuk manfaat sesuai dengan tujuan hukum syara. Baik, itu saja materi dari saya kembalikan kepada rekan saya. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf, karena manusia tidak ada yang sempurna dan kesempurnaan hanyalah milik Allah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.